Oke, selamat datang kembali di Skyvirian episode 3. Kali ini saya akan membahas tentang teknologi atau mungkin perbandingan langsung antara manusia dengan AI atau Artificial Intelligence. Karena memang tujuan diciptakannya AI itu adalah untuk mengimbangi atau melebihi cara berpikir manusia. Oke, karena kita akan mempelajari head to head antara manusia dengan Artificial Intelligence, kita akan memahami bahwa manusia itu punya indera ya. Ada 5 indera dan Artificial Intelligence itu memiliki banyak tools-tools yang dikumpulkan menjadi satu untuk mengcover atau membuat ibaratnya imitasi dari indera yang dimiliki manusia seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah head-to-head-nya di sini yaitu human atau manusia ya versus AI. Oke, ini judul atasnya. Kita nanti di bawahnya itu akan membahas satu persatu teknologi yang dimiliki dari masing-masing dari masing-masing entitas ini, dalam artian manusia melawan AI seperti itu. Oke, kalau misalkan manusia itu punya mata, maka AI itu punya computer vision. Jadi kalau misalkan manusia dikasih sebuah objek, misalkan sebuah objek lukisan atau objek foto seperti itu. Kita dikasih objek foto keluarga, di situ misalkan ada orang tua kita, ada kakak kita, ada adik kita, kita langsung bisa memahami itu dengan pola pikir yang kita miliki seperti itu, dengan cara kerja otak seperti itu. Tapi kalau misalkan komputer atau mungkin AI, kita membutuhkan komputer yang memang bisa memahami itu, yang mana di situ namanya adalah computer vision. Computer vision ini tugasnya adalah untuk mencari tahu objek-objek yang ada di suatu gambar atau objek-objek yang ada di suatu video dan sebagainya, yang mana nanti kita sebut sebagai data tidak terstruktur seperti itu. Ya, contohnya misalkan kalau teman-teman misalkan dulu ya, waktu dulu ketika kita masuk suatu website, kita sering dilakukan tes ya untuk membedakan antara kita dengan robot. Kita disuruh memilih objek-objek yang sesuai dengan apa yang diminta, misalkan objek jembatan, objek zebra cross dan sebagainya. Tapi sekarang ada teknologi namanya computer vision, yang mana memang komputer juga bisa membedakan objek-objek itu gitu. Misalkan objek mata, objek wajah seperti itu. Makanya sekarang kalau teman-teman datang ke, kita pakai kereta jarak jauh di Indonesia, KAI itu sudah memakai fitur face recognition, yang mana ketika kita masuk ke stasiun itu kita tidak perlu mencetak tiket itu sendiri gitu. Kita udah langsung ke record, datanya langsung muncul KTP kita ketika aplikasi atau komputer itu men-scan wajah kita seperti itu. Jadi mata versus computer vision. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu manusia memiliki telinga. Komputer memiliki speech recognition. Jadi kalau misalkan kita pakai AI yang memang fungsinya untuk digunakan untuk chatbot, atau mungkin AI yang fungsinya itu untuk memahami bahasa manusia, di situ mereka akan menggunakan speech recognition ini. Bagaimana AI itu akan memahami apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Atau misalkan AI diberi sebuah data itu berupa video, misalkan video conference dari seorang politikus misalkan, atau mungkin Donald Trump, kita sebut Donald Trump, atau mungkin di Indonesia ada beberapa politikus dari berbagai partai ya. Kita misalkan ada sebuah video pidato, kalau misalkan AI itu ingin tahu apa isi pidato tersebut, AI akan menggunakan speech recognition, karena di situ fungsinya adalah untuk menganalisis percakapan apa yang ada dalam suatu video tersebut, atau konten apa yang sedang dibahas di video YouTube misalkan. Itu fungsi dari speech recognition yang memang fungsinya sebagai telinga dalam artificial intelligence. Oke, yang poin ketiga ini yang cukup krusial ya. Kalau human itu harusnya punya mulut atau tools yang digunakan untuk mengucapkan bahasa, maka kita tulis saja bahasa di sini. Untuk memahami bahasa, AI itu adalah di sini menggunakan NLP atau Natural Language
Processing. Oke, NLP ini fungsinya adalah untuk mentranslate bahasa manusia ke bahasa komputer. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa AI itu tidak bisa memahami bahasa manusia, atau komputer terutama tidak bisa memahami bahasa manusia. Fungsi NLP ini adalah untuk mentranslate bagaimana caranya komputer itu bisa memahami apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak hanya diucapkan, tapi apa yang terdapat di suatu dokumen atau di suatu data. Misalkan data itu dalam bentuk video, recorder atau record, atau misalkan voice note ketika kita bermain WhatsApp. Itulah fungsi dari Natural Language Processing. Tidak hanya itu, NLP ini juga bisa menjadi tools yang digunakan untuk mendetek suatu bahasa-bahasa yang misalkan di situ mengandung rasis misalkan, atau bahasa-bahasa yang mengandung kata-kata yang tidak bagus dan sebagainya. Makanya kalau misalkan kita main di Instagram nih, teman-teman main di Instagram atau TikTok, misalkan kita sering komen kata-kata yang tidak pantas, atau mungkin kata-kata yang melanggar privasi atau melanggar etika dan sebagainya, maka mungkin di situ bisa berpotensi akun kalian di-ban. Atau mungkin ada video-video yang kita upload yang memang itu tidak bagus. NLP ini akan mendeteksi bahwa video itu tidak appropriate untuk di-upload di akun kita. Dan nanti efeknya adalah akun kita di-ban. Dan itu fungsi dari NLP. Jadi NLP itu fungsinya tidak hanya mentranslate, tapi lebih dari itu. NLP itu fungsinya untuk memahami makna kata dari makna suatu konten. Karena bahasa itu luas. Bahkan bahasa Indonesia zaman dulu, mungkin anak muda yang pakai zaman dulu, dengan bahasa Indonesia yang kita pakai zaman sekarang itu sangat berbeda. Seperti itu. Jadi bahasa itu luas, dan NLP hadir untuk mengcover atau memahami bahasa-bahasa tersebut. Oke, selanjutnya di poin keempat kita nanti ada otak ya, otak. Manusia memiliki otak, dan ini menjadi core cara kerja manusia. Bagaimana manusia belajar, lalu menggerakkan tubuhnya dan sebagainya. AI itu memiliki deep learning. Ini adalah bagian dari machine learning, atau yang fungsinya itu adalah untuk belajar. Memang tujuannya itu untuk belajar. Sebelum ada AI, ada sebuah sistem namanya expert system. Kemarin sudah sempat saya bahas di episode 1. Expert system itu adalah sistem yang fungsinya itu untuk bekerja sebagai seorang expert. Jadi dia nanti mengumpulkan data-data yang sudah dikolek oleh seorang expert. Misalkan contohnya sistem itu digunakan di dunia medis, maka dia akan mengumpulkan data-data dari seorang dokter atau mungkin seorang perawat dan sebagainya, seperti itu. Dan kelemahan expert system itu adalah dia tidak bisa belajar sendiri. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang memang dia belum pernah dengar, dia belum pernah pelajari dari data-data yang sudah ditaruh di expert system itu, dia tidak bisa memahami atau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. Oke, karena memang expert system memiliki kelemahan yang mana dia tidak bisa belajar sendiri. Ketika misalkan dia ditanya pertanyaan yang belum pernah dia temui sebelumnya, maka dari itu kita belum bisa menciptakan AI. Jadi kita berhenti di namanya expert system itu. Setelah itu AI vakum sampai akhirnya muncul tools namanya deep learning dan machine learning yang mana bisa digunakan untuk belajar seperti itu. Jadi nanti mesin bisa belajar sendiri. Nggak harus misalkan kita selalu update data, lalu ketika ada suatu tujuan atau masalah baru kita harus memprogram ulang. Tidak, tapi dengan adanya deep learning ini, AI bisa belajar sendiri, dan ini yang ibaratnya adalah sebagai otaknya dari AI itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi kita memang harus memahami bagian-bagian banyak tools dan teknologi yang memang digunakan untuk membuat suatu AI. Di episode 1 kita membahas tentang sejarah AI, episode 2 kita membahas tentang core atau fondasi dari teknologi AI, dan kita kali ini kita membuat head to head antara human dan AI, yang mana memang AI itu tujuannya untuk menciptakan kecerdasan yang setara manusia dan melebihi manusia bahkan. Dan ini merupakan teknologi-teknologi yang digunakan dalam AI selain teknologi yang memang sebagai fondasi AI. Yang kemarin kita bahas salah duanya adalah NLP dan deep learning seperti itu. Dan nanti kita akan bahas banyak hal tentang AI, dan kita memang harus tahu berbagai teknologi yang memang mensupport AI sehingga kita tidak bingung. Sehingga kita ketika ditanya AI itu apa sih? Ya, AI itu adalah kumpulan teknologi yang memang dikumpulkan menjadi satu untuk menciptakan sebuah kecerdasan
buatan seperti itu. Jadi nanti next kita akan membahas lebih dalam tentang AI, kita akan membahas mungkin cara kerja AI itu sendiri. Dan kalian perlu tahu AI itu sebenarnya tidak selalu 100% betul. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.